Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Rifki Rapsanjani, NPM 101222133. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester. Ma'rifatul insan. Ma'rifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, ma'rifatul insan sendiri merupakan proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Ma'rifatul insan ada 4. Yang pertama, ta'arif al-insan, pengenalan manusia. Yang kedua, hakikatul insan, hakikat manusia. Yang ketiga, takokul insan, potensi manusia. Yang keempatnya, nafsul insan, jiwa manusia. Yang pertama, ta'arif al-insan atau pengenalan manusia. Manusia terdiri dari 3 unsur utama menurut Quran surat Shot ayat 72, yaitu fisik, segala bentuk yang dapat dilihat secara kasat mata oleh manusia seperti tangan, kaki, kepala. Yang keduanya ruh, merupakan mental yang dimiliki manusia. Yang ketiganya, hal ini merupakan hal yang membedakan makhluk lain yang merupakan unsur yang digunakan manusia untuk mampu berpikir, itu akal. Ketiga unsur tersebut hendaknya harus selalu kita syukuri dengan cara menjaga dan mengembangkan unsur-unsur tersebut. Manusia sendiri memiliki beberapa keistimewaan jika dibandingkan dengan makhluk lain. Definisi manusia. Dari 3 pokok bahasan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa Islam merupakan sistem yang sangat menjanjikan kebahagiaan. Kenyataannya, tidak semua manusia menerima Islam dengan baik. Bahkan ada yang antipati dan memusuhi. Padahal Islamlah yang menentukan nasibnya. Konon sebagai khalifah Allah di muka bumi, manusia diberi kelebihan yang makhluk lain tidak diberi. Dilihat dari asal penciptanya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Unsur bumi karena manusia diciptakan dari tanah. Unsur langit karena setelah proses penciptaan fisiknya sempurna, Allah meniupkan ruh kepadanya. Yang kedua, hakikatul insan atau hakikat manusia. Siapapun dan apapun kedudukannya, manusia harus memahami hakikat dari dan kehidupannya. Hal ini penting agar manusia dapat bersikap dan berlaku adil terhadap dirinya, terhadap penciptanya, terhadap sesama manusia, dan terhadap makhluk-makhluk lain. Hakikat yang harus dipahami diantaranya adalah bahwa dirinya yaitu 1. Makhluk. Sebagai makhluk, ia diciptakan di atas fitrah Islam sebagaimana makhluk-makhluk yang lain. Sebagai manusia, dia tidak pernah menjadi malaikat yang tercipta dari cahaya. Namun, ia juga bukan iblis yang tercipta dari api. Dilihat dari fisiknya, ia termasuk makhluk lemah, memiliki banyak sekali keterbatasan dan kekurangan. Yang kedua, mukaram. Mukaram artinya yang dimuliakan. Betapapun ia tercipta dari tanah liat atau air hina, akan tetapi Allah menghendaki agar ia menjadi makhluk yang mulia, hanya berstatus sebagai manusia saja. Orang sudah dipanggil al-mukarram atau yang dimuliakan. Ini menunjukkan kekuasaan Allah yang maha besar. Yang ketiga, mukallaf. Mukallaf artinya yang dibebani sebagai makhluk yang telah diistimewakan dengan berbagai kelebihan. Manusia tidak dibiarkan tanpa tugas dan tanggung jawab. Nikmat penciptaan dan berbagai kelebihan itu harus disyukuri dengan melakukan ibadah secara benar dengan segala ketundukan dan keikhlasan kepada Allah yang telah memberikan nikmat-nikmat itu kepadanya. Yang keempat, muhayyar. Muhayyar adalah kebebasan manusia dalam memilih dan tidak ada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Dialah yang menciptakan perbuatannya sendiri dan mengatur urusannya. Kalau Allah menghendaki, manusia diciptakan tanpa akal dan pikiran sehingga ia tidak dapat memilih apa yang hendak ia lakukan. Keistimewaan hati dan akalnya itu. Yang ketiga, takokul insan atau potensi manusia. Inti dari potensinya ini tersimpan dalam pendengarannya, penglihatannya, dan hatinya. Dengan ketiga potensi ini, ia dapat melakukan hal-hal besar yang tidak dapat dilakukan oleh langit, bumi, dan gunung-gunung. Karena itu Allah mengungkapkan ketiga potensi itu sebagai nikmat besar yang harus disyukuri. Prinsip dalam kekhalifahan atau wakil. Yang pertama, tidak memiliki kekuasaan hakiki.
Pada hakikatnya, kepemilikan dan kekuasaan itu bukan milik manusia, karena pemilik dan penguasa yang hakiki adalah Allah, pencipta alam semesta. Yang kedua, bertindak sesuai dengan kehendak yang mewakilkan, karena ia bukan pemilik dan penguasaan yang hakiki, maka ia bertindak hanya sesuai dengan kehendak pihak yang mewakilkan kepadanya, yaitu Allah. Yang ketiga, tidak melampaui batas. Tindakan wakil yang menyimpang dan melampaui batas-batas yang dikehendaki pihak yang mewakilkan adalah pengkhianatan. Yang keempat, nafsul insan atau jiwa manusia. Jiwa berada di luar kendali manusia hingga seringkali tidak disadari sedang dalam keadaan seperti apakah jiwanya itu. Sekiranya ia dalam kendalinya, tentu ia selalu dalam kondisi yang diinginkan. Allah telah mengilhamkan jiwa itu fujur dan takwa. Keberuntungan manusia sangat tergantung pada kepandaiannya dalam mengelola jiwanya supaya potensi takwa lebih dominan daripada potensi fujur atau dosa. Konflik di antara keduanya tidak pernah berhenti. Dilihat dari dominasi ruh dan nafsu. Dominasi ruh dan nafsu itu, jiwa manusia dapat dikategorikan menjadi 3 karakter. Karakter-karakter manusia berikut tingkatannya, yaitu 1. Apabila nafsu lebih dominan dibanding ruh, yang menguasai jiwanya adalah keinginan untuk memenuhi selera kesenangan atau syahwat. Kondisi yang demikian akan selalu menyuruh untuk melakukan hal-hal buruk. Jiwa yang demikian berada pada tingkat yang paling rendah. Yang kedua, apabila pengaruh kekuatan antara ruh dan nafsu seimbang, maka logika akan banyak bicara. Akan terjadi konflik dan pergolakan yang keras antara keinginan amal soleh dan kecenderungan maksiat. Apabila ada keinginan amal soleh, ia pikir-pikir dulu. Pun bila terbesit kecenderungan maksiat, ia pun pikir-pikir dulu. Tarik ulur antara dorongan negatif dan positif tiada habis-habisnya. Jiwa dengan kondisi yang demikian lebih baik dibanding yang pertama, dan inilah yang dimiliki kebanyakan kaum muslimin. Yang ketiga, apabila yang dominan adalah dorongan ruh dibanding dorongan nafsunya, maka manusia akan berzikir pada setiap keadaan. Jiwa yang demikian ini disebut nafsu mutmainah atau jiwa yang tenang. Dirinya senantiasa merasa tentram dan enjoy dengan amal-amal ketaatan. Ibadah akan terasa sangat ringan. Dirinya akan gelisah bila kesempatan zikirnya terusik. Jiwa dalam kondisi demikian dimiliki para auliaur rahman, para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang sholih. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.